السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Tentunya tidak kata yang patut kita ucapkan melainkan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah, berbagai macam karunia kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yakni diturunkannya Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang benar, yang telah membawa kita menuju jalan yang lurus, yang telah membawa kita menuju kebahagiaan hidup di dunia dan kelak di akhirat selama kita mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khususnya bagi kepada khatib dan umumnya bagi saudara-saudara sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni berupaya sekuat tenaga kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sekuat tenaga kita untuk menjauhi terhadap apa-apa yang dilarangnya. Saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah singkat ini khatib akan menyampaikan judul khutbah menggapai puncak takwa. Takwa artinya memelihara diri, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa itu berarti malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, bagaimana agar kita mampu menggapai puncak takwa? Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran surah 3 ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menggapai puncak takwa. Tentunya untuk menggapai puncak takwa tidak mudah, tetapi perlu perjuangan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada kita, memberikan keringanan kepada kita, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taqabun surah 64 ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bagaimana agar kita mencapai puncak takwa? Suatu saat tentunya kita akan berupaya. Termasuk salah satu tujuan saum Ramadan adalah mencapai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah konsep yang sederhana. Setelah kita teliti, kita riset dari kitab suci Al-Qur'an, konsep sederhana disingkat dengan Sadiba So'amah. Sadiba So'amah. Untuk mencapai ketakwaan kita sebagai muslim, sebagai orang beriman, maka setiap saat Sadiba So ini harus kita lakukan. So-nya adalah salat wajib, salat sunnah, zikir, kemudian baknya baca Al-Quran, so-nya salat Allah, amahnya adalah akhlakul karimah. Nah, bagaimana agar kita mencapai puncak takwa khususnya dari sisi sholat? Sholat tentunya bukan hanya saja sebagai kewajiban bagi kita. Bagaimana agar kita meningkatkan menjadi sebuah kebutuhan kita? Bisa kita bayangkan kalau tidak disyariatkannya sholat 5 waktu dan sholat sunnahnya, mungkin hidup kita dalam keadaan gelisah, tidak ada dalam ketenangan. Tetapi dengan anugerah diperintahkan yang melaksanakan ibadah sholat sehari 5 waktu, sholat wajib, itu membuahkan ketenangan kita, ketentraman hati kita. Bahkan baginda Nabi Muhammad memberikan solusi, memberikan inovasi kepada kita, yaitu su'ilat qurratu 'aini bis-shalah. Aku mencapai ketenangan puncak jiwaku dengan melaksanakan ibadah sholat. Sholat begitu banyak. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih. Mari kita isi dalam hidup ini, kita maksimalkan. Sebagaimana tentunya mencapai puncak takwa sholat adalah baginda Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar. Suatu saat sahabat Hudzaifah bin Yaman memintakan izin agar diizinkan sholat malam dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita diizinkan. Pada periode pertama Rasulullah setelah membaca surah Al-Fatihah awali dengan membaca awal surah Al-Baqarah sampai 100 ayat. Dikira oleh sahabat Hudzaifah Rasulullah akan ruku, tetapi lanjut sampai selesai surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Dikira oleh sahabat Hudzaifah Rasulullah akan ruku, masih lanjut dengan membaca surah An-Nisa dan Al-Imran. 1 rakaat salat malam baginda Nabi Muhammad SAW 5 juz 2 lembar 5 baris. Ini mencapai sholatnya puncak takwa. Nah, bagaimana dengan kita? Ada kata-kata mastata'tum. Tentunya pertama kita mencontoh sholat malam Rasulullah dulu. Walaupun yang kita baca rakaat pertama kul, rakaat kedua kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Tidak ada masalah. Yang penting kita mengikuti dulu, mencontoh salat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentunya kita tingkatkan sesuai kemampuan hafalan kita, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Manfaatkan, kita maksimalkan salat kita. Kemudian yang kedua adalah zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirangkaikan dengan ibadah salat 5 waktu. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagaimana setelah salat 5 waktu dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya memperbanyak istighfar. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersumpah, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsar min 70 maratan. Aku benar-benar selalu beristighfar
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehari lebih 70 kali. 70 kali bukan angka di atas 69 di bawah 71, tetapi karena begitu banyaknya baginda Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tentunya kita perlu berupaya bagaimana untuk memperbanyak istighfar, khususnya di bulan suci Ramadan. Istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maupun yang panjang silakan. Yang penting kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian zikir yang kedua yang sangat dianjurkan selain kalimat thayyibah tentunya, khususnya di Jumat ini yang penuh berkah, kita perbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dicontohkan oleh Allah yang sering kita dengar firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mau salawat Jibril silakan sallallahu alaihi Muhammad, atau salawat Rasul, atau salawat Ummi, atau salawat lainnya. Yang pasti kita berbanyak membaca salawat. Mungkin istighfarnya 1000 kali, salawatnya 1000 kali, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Tentunya secara tidak langsung Allah akan memberikan pahala yang besar, ampunannya juga memberikan ketenangan terhadap jiwa kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan wahyu Al-Quran itu tidak mudah, perjuangan yang sangat panjang. Saat ini Al-Quran sampai kepada kita sebagai orang yang tahu Al-Quran. Mari kita maksimalkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Setiap selesai sholat 5 waktu, tentunya lebih utama berjamaah di masjid, kita berzikir kepada Allah dengan zikir tadi, istighfar, sholawat, kalimat thayyibah, kemudian berdoa. Setelah berdoa, kita upayakan dulu membaca kitab suci Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar, 2 lembar, tetapi kita istiqomahkan setiap habis sholat kita membaca Al-Quran. Dan tentunya yang mencapai puncak membaca Quran adalah sebagai takwa baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, termasuk Imam Syafi'i setiap Ramadan setiap hari 2 kali khatam Quran, termasuk Syekh Munawir pendiri pesantren Quran pertama terakhir, setiap hari khatam Quran selama 3 tahun sebelum Muhammad mencapai ketakwaan di dalam membaca Al-Quran. Dan terakhir yaitu soalnya adalah sedekah. Bagaimana agar kita pun memperbanyak sedekah? Karena dengan sedekah ini di samping memberikan keberkahan kepada hidup kita, Allah mudahkan segala cita-cita kita, keinginan kita, dan saya yakin yang hadir sini sukses karena tentunya banyak sedekah. Sedekah ini amat penting khususnya untuk membantu orang-orang yang tidak mudah. Dan andai kata kita sebagai orang bertakwa mampu mencapai puncak sedekah kita sebagai ketakwaan kita, dan baginda Nabi Muhammad adalah contoh pertama setelah Perang Badar Al-Kubra. Tentunya ghanimah baginda paling banyak, tetapi kenapa selalu bertanya, wahai Siti Aisyah, punya apa untuk besok? Tidak punya apa-apa. Kemana? Semua didermakan untuk para sahabat. Demikian juga untuk orang-orang kita, termasuk sahabat Abu Bakar Siddiq. Contoh orang-orang kita Indonesia, ulama-ulama kita, Habib Husain Hisham Asy'ari ketika panen kebunnya, sawahnya, tidak sampai ke rumahnya karena jalan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin. Juga Kiai Ahmad Dahlan, semua hartanya untuk berjuang didermakan. Andai kata orang yang punya uang miliaran, puluhan miliar didermakan, tentunya tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia. Saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ammah, yaitu akhlakul karimah. Sholibah adalah terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammah terkait dengan sesama manusia, yaitu bagaimana agar terbentuk pribadi kita mempunyai akhlakul karimah. Yaitu sebagai sandarannya bisa dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa ayat 36. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholibah tadi, kemudian Allah perintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kemudian wabil qurba, kepada saudara-saudara kita,
kakak kita, adik kita, paman kita, uak kita, bibi kita. Kita berbuat baik, juga berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Inilah keindahan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat mengamalkan sholibah so'amah ini dalam kehidupan kita. Kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan kita, sehingga suatu saat kita dapat mencapai puncak takwa. Sehingga dalam menempuh hidup yang sebentar ini Allah berikan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, ketenangan kita, dan diberikan kemudian segala urusan kita. Dan kita berharap ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa Allah mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, memberikan ampunan maghfirah-Nya, dan telah dimasukkan ke dalam surga-Nya serta mendapatkan keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullakum wa li sa'iril muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin, ittaqullah mastata'tum. Ittaqullaha wa qulu sadida yuslakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض من شمسك إلى أبد الأبد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكركم وأقيموا الصلاة.